Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal inni usikum wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu al-'azim. In anta jalasta rijal zawha fajlis 'alaihi bil kamal al-hatta fasma hadithahu ila muhaddas waj'al hadithaka inna taqam. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat kirim salam baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Marilah sama-sama kita kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli waqtin fi ayyi makanin dimanapun kita bertempat, apapun bentuk aktivitas kita, dalam keadaan apapun kondisi kita, selalu kita harus mengingat Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam rangka memperbanyak ibadah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Sesungguhnya kita hidup mengarungi kehidupan yang penuh dengan lika-liku ini bermacam problem, bermacam masalah. Bagi orang yang ikhlas akan melahirkan seorang mukhlisin, dia akan sadar sesungguhnya banyak lahan tabungan untuk kita kelak bakal kehidupannya nanti di akhirat. Sebagaimana pepatah mengatakan, ketika ia sungguh-sungguh dalam menguasai sesuatu, dia akan berprinsip manjada wajada. Ketika ia ingin mendapatkan hasil yang lebih dari apa yang dia sungguh-sungguhkan, dengan keseriusan dia akan pupuk. Ibaratkan orang petani, Pak, dia akan sungguh-sungguh merawat taninya. Ketika dia seorang pedagang, dia akan sungguh-sungguh merawat dagangnya. Bagaimana pelaris itu lancar, bagaimana orang membeli tadi itu senang, bagaimana perginya itu dengan pokok pulangan dan modal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tanamkan pula prinsip man yahsud. Dia sering nanam, dia tanamkan prinsipnya dengan suka menanam sebanyak mungkin, berbuat baik sebanyak mungkin, insya Allah dia akan petik hasilnya. Kaum muslimin rahimahullah, tentunya semua yang kita gambarkan tadi tak mudah seperti membalikan telapak tangan. Butuh perjuangan, butuh ikhtiar, butuh pengorbanan, bahkan halangan dan rintangan pun seharusnya kita pun rela untuk menghadapi demi mendapatkan yasra yahsud, kesungguh-sungguhan yang kita
sidang jamaah Jumat rahimakumullah, para imam, alim ulama, cedek pandai, sifat bentang dalam negara. Begitu juga para tokoh masyarakat yang ditinggikan secara tiada. Nah, didahulukan selangkah teristimewa kepada para generasi muda harapan bangsa, harapan agama, dan insya Allah telah menjadi harapan orang tua di hari akhir ini. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kembali kita mengulangi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kaum muslimin, di Jumat-Jumat kita yang lampau kita pernah berbicara tentang masalah ilmu dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sama seperti yang kita ungkapkan di awal-awal tadi, itu mudah mendengarnya, tapi di situ butuh keseriusan kita, pengorbanan kita, istiqomah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Terlebih lagi kaum muslimin rahimahullah, sering kita dikatakan kita hidup di akhir-akhir zaman, yang mana kebenaran itu sudah mulai turun grafiknya menjadi salah. Kebanyakan kita mendengar yang benar itu grafiknya turun menjadi hal yang biasa-biasa saja, malah yang salah naik grafiknya menjadi yang benar. Itu salah satu bentuk godaan dan cobaan untuk kita meningkatkan ketakwaan. Hanya orang-orang yang sabar dan betul-betul beriman kepada Allah bisa mewujudkan, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Hanya orang yang beriman. Makanya di Jumat-Jumat yang lampau kita sampaikan, jangan pernah kita tinggalkan senjata kita yang pernah diwarisi oleh baginda Rasulullah sebagaimana dalam salah satu hadisnya. Doa itu senjata. Ibaratkan orang pergi perang, kalau kita hanya mengandalkan otak, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan tenaga kita, tulang 8 karet, rambut kita di lapangan Pak. Apalagi seperti hal ini, kita berpikir positif. Ketika kita dihadapi dengan bermacam masalah, kita hanya mengandalkan otak, kita lupa mungkin salah satu al-insan itu makan al-fatwa manusia. Manusia itu adalah tempat lupa. Allah saja di dalam salah satu firman-Nya, salah satu bentuk yang tidak boleh diluput, yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, Allah uji dia dengan salah satu bentuk rasa khauf. Asal kata khauf yakin, orang yang takut. Kemudian apalagi jangan yaji'u, rasa lapar. Itu salah satu bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada al-insan, apalagi orang-orang yang beriman yang harus mengerti dan mengetahui tentang hal ini. Bapak saudara kaum muslimin rahimahullah, untuk itu Rasulullah di satu sisi mengajarkan kita jangan pernah kita tinggalkan doa. Terlebih lagi di akhir zaman itu kita banyak diuji dengan bermacam ujian. Musuh kita banyak. Pernah di suatu sisi kembali Rasulullah sampaikan, hadis ini muncul gara-gara pertanyaan salah seorang sahabat ketika pulang dari medan perang. Ini sering kita sampaikan. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masih adakah perang yang lebih berat daripada ini?" Rasul jawab, "Roja'na kita kembali minal jihadul asghar." Dan kita akan menghadapi ila jihadul akbar, perang yang lebih besar. Situ para sahabat seperti keadaan kita ini, dia bingung, apalagi perang yang Rasulullah yang paling besar. Bukankah perang ini yang paling besar? Begitu banyak para mujtahid yang berguguran di medan perang, banyaknya orang-orang Islam yang bermati di medan perang. Rasul jawab, perang yang paling besar adalah menundukkan hawa nafsu. Perang yang lebih besar adalah mengalahkan diri sendiri dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Berdasarkan kalimat itu kaum muslimin rahimahullah, kita bisa rasakan betapa banyak muslihat hari ini, betapa banyak kebenaran itu yang jadinya hak bisa gak berani kita mengungkapkan. Betapa banyak yang awal-awalnya gak ada ajaran dalam Islam,
berani kita biarkan. Bahkan kezaliman tidak memiliki sebuah kekuatan atau power kita di dalam asli. Ini Rasul juga sampaikan dalam hal ini. Apa Rasul sampaikan kaum muslimin rahmatullah? Siapa di antara kita, siapa yang pernah melihat yang namanya kemungkaran, falyughayyiru, rubah dengan tangan. Fa illam yastati, ketika ada kemungkaran itu tetap berlanjut, fa bilisan, ubah dengan lidah kita perkataan. Dan juga kita berani rubah dengan yang namanya doa. Kembali kita ulang doa senjata. Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa itu senjata orang, penerangi langit dan bumi, dan tiangnya untuk kita sebagai senjata dalam menghadapi musuh-musuh kita. Kaum muslimin hadirin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Di hari ini kita berada pada hari yang ke-6 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Insyaallah sebentar lagi kaum muslimin kita pun akan memasuki peringatan hari 12 Rabiul Awal, kelahiran baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang biasa disebut dengan hari Maulid Nabi. Tidak ada salahnya kita kembali memperingati. Tidak ada salahnya kita kembali mengingat kembali sejarah-sejarah pengorbanan perjuangan baginda Rasulullah menegakkan agama Islam di permukaan bumi ini. Kalau kita berbicara tentang masalah perjuangan dari dahulunya, dari zaman Nabi Adam, perjuangan sudah ada. Tentu yang diperjuangkan dalam hal ini dua perkara saja, antara hak dengan yang batil, antara suatu bidang kebaikan dan bidang kejelekan, kebenaran dan kemungkaran. Rasulullah pun berjuang menegakkan agama Islam, itu bermanfaat darah. Bagaimana Rasulullah berjuang di dalam bertata negara? Bagaimana Rasulullah berjuang di dalam mendekatkan diri kepada Allah, sementara setan gak pernah diam henti-hentinya menggoda kita dari bermacam penjuru. Bagaimana Rasulullah berjuang hidup bertetangga agar selalu rukun dan damai. Bagaimana Rasulullah berjuang di dalam berorganisasi agar tetap akur dan rukun. Bapak kaum muslimin rahmatullah, jadi memperingati peristiwa Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW sesuai dengan pesan Allah melalui surat Al-Ahzab tadi. Betul-betul Rasulullah ini adalah sebagai suri tauladan kita. Kalau memang kita cinta kepada baginda Rasulullah, salah satu tanda hamba yang mencintai Rasulullah, fahmunnya ini Pak, mulutnya ini banyak mengucapkan kalimat-kalimat salawat kepada baginda Rasulullah, banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang bermanfaat. Dia tidak rela mulutnya ini lepas kepada hal-hal yang sifatnya sia-sia. Dia tidak akan biarkan mulutnya ini mengucapkan hal yang sifatnya seperti yang tak ada gunanya. Nah, untuk itu kaum muslimin rahimahullah, kalau kita menggali berbicara tentang kapan sih dimulainya, diawali yang namanya peristiwa Maulid ini, peringatan Maulid ini pada hakikatnya tetap mengingatkan kembali para pejuang, para syuhada, para penerus generasi-penerus agama di ujung-ujung zaman, tetap mengingatkan, mencontoh, mengajak kita kembali belajar dari Rasul dulu berjuang. Seperti dia bertemu di jalan, tetap senyum, tabassum ila aku kalau pesan. Kalau sekarang banyak yang ngambek, itu salah satu hal yang merugikan kita. Di dalam bertangga dia selalu rukun dan damai. Di dalam organisasi dia selalu tak pernah merendahkan. Rasulullah dalam hal ini pun juga mengajarkan kepada kita kembali bahwasanya hidup di atas permukaan bumi banyak sebenarnya tabungan-tabungan untuk amalan kita nanti di akhirat. Kembali kita tentang sejarah. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimahullah,
bahwasanya peringatan Maulid Nabi ini makanya diadakan adalah atas usulan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Itu ketika pada zaman Khalifah Fatimiyah, yaitu keturunan Fatimah Az-Zahra, salah seorang keturunan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW di tahun 1137 Masehi sampai di tahun 1193 Masehi. Nah, kita lihat kenapa harus diperingati. Ternyata isi di dalamnya mengajak kembali setiap umat muslim, kalau ada gitu yang salah di dalam berbuat, balikkan kepada contoh. Logikanya seperti ini Bapak kaum muslimin. Ketika seorang berjalan di malam hari, dia ingin memuji yang namanya kemampuan, penglihatan atau kecakapannya di dalam berjalan di waktu malam hari tanpa ada cahaya. Tapi ketika itu ia menemukan sebuah kegelapan yang dimana di situ dia tidak bisa berbuat apa-apa, apakah masih dipertahankan? Secara otomatis logika sehat mengatakan orang tadi mau tak mau butuh penerang, butuh yang namanya senter, butuh yang namanya obor agar perjalanannya tadi itu tidak karu-karuan, agar tidak menyengsarakan hidupnya. Seperti itu pula lah kita hidup dalam mengarungi kehidupan ini. Hal ini pun diungkapkan juga orang tua kita terlebih dahulu kaum muslimin rahimahullah, apalagi cenderung kita di Minang. Apabila kita berjalan di sebuah hutan atau kesasar kita di suatu tempat, kembalikan kita kepada Allah. Artinya apa? Selama ini mungkin alhamdulillah maaf tanpa kesan untuk mengajar, tapi sama-sama mengingatkan dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam rangka mengingatkan, saling mengingatkan. Kita kok takaluk sama menjagokan, kok lupa sama mengingatkan, dalam rangka mengingatkan kembali. Kok salam kita disibukkan dengan aktivitas, sisakanlah waktu kita kembali buka-buka Al-Quran. Mudah-mudahan di situ kita dapat petunjuk. Bukankah Al-Quran itu salah satu mukjizat bagi Rasulullah sebagai hudal muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ketika kita memiliki sebuah ilmu yang banyak, jangan pernah lupa kita ilmu itu. Kalau seandainya kita selalu banyak kita menutup-nutupinya, menyimpan-nyimpannya, di situ pun juga bencana untuk kita. Apa dasarnya? Rasulullah di satu sisi pernah sampaikan, orang yang ditanya suatu ilmu tidak mau menyampaikan kepada orang yang lain, man sa'ala an ilmin faqad amahu ujima yaumil qiyamah bil billah. Orang ini nanti pertanggungjawaban lebih berat. Bapak saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, tujuannya kita ulang lagi, kenapa harus diadakan kembali peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Supaya kembali bangkit semangat pejuang orang-orang muslim ketika itu menghadapi, merebut Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, dari hal itu kaum muslimin rahimahullah, apa hubungannya dengan kita sekarang? Hubungannya yang pertama, ternyata kita tak lepas dari yang namanya ujian. Kita pun sedang diuji, kita pun juga sedang dapat musibah. Salah satu bentuk hikmah yang perlu kita ambil, yang perlu kita contoh, yang perlu kita tiru adalah banyak-banyaklah kembali mempelajari sejarah baginda Rasulullah dalam menegakkan syiar Islam ini di atas permukaan bumi. Tentunya dengan salah satu belajar, dan jangan lupa kita memperbanyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita termasuk hamba Allah yang terselamatkan, tidak saja di dunia tapi betul-betul hendaknya terselamatkan di akhirat, sebagaimana doa yang selalu diperhatikan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita kan minta selamat di dunia saja, tapi doa yang diajarkan Allah kepada kita, tidak selamat di dunia saja, tapi kedua-duanya hendaknya selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimahullah pada
singkat ini, sekiranya khatib kurang pas menyampaikan atau kurang tepat menyampaikan dari segi makna, arti dan terjemahannya, khatib mengajak, marilah kita pergunakan waktu kita yang longgar untuk kembali buka-buka Al-Quran dalam rangka menambah wawasan dan keilmuan kita dan meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf aku kalau astagfirullah wastaghfirullah yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal inni usikum wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'amilin yaghfir lana bil khair wa yaghfir lana rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsinna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.